Kita sering ya mendengar kata anata, anata, jangan melekat lah Bante, jangan melekat lah gitu ya. Sering ya, gitu ya. Anda juga mungkin pernah membaca tentang suta, anatalakana suta, mungkin artinya aja boleh. Atau mungkin Anda pernah ikut sembahyang eh, biasa kalau di Indonesia disebut dengan sembahyang awamanggala, pembacaan di tempat orang meninggal. Di situ kan ada parita yang menyebutkan tentang anicca, dukkha, anatta. Sabbe sangkara anicati, yada panyaya pasati, atane bindati duke, esa mago wisudia. Sabbe sangkara dukkati, yada panyaya pasati, atane bindati duke, esa mago wisudia. Sabbe dhamma anatati, yada panyaya pasati, atta nibindati duke, esa mago wisudia. Artinya kurang lebihnya begini. Semua hal yang berkondisi adalah selalu berubah. Semua hal yang berkondisi adalah menyebabkan penderitaan atau duka. Dan bagi seseorang yang mampu melihat perubahan itu dengan positif, orang yang mampu melihat duka itu dengan benar, maka sesungguhnya orang seperti itu sudah berada di jalan kesucian. Berada di jalan kesucian, belum suci, belum. Berada di dalam jalan kesucian. Dan bait yang ketiga, kalau bait yang kedua tadi ada sabbe sangkara, anicca, sabbe sangkara, dukkha, ada sangkaranya. Tapi khusus untuk bait yang ketiga langsung tidak ada sangkara, tidak ada kata sangkara. Jadi sabbe dhamma anatati, yada panyaya pasati, atane bindati duke esa mago wisudia. Artinya semua kebenaran, entah itu yang bersifat anicca atau yang tidak bersifat anicca, yang bersifat dukkha atau yang bersifat tidak dukkha, intinya semua kebenaran, yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah tidak hanya mengacu pada hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang luhur, tetapi yang hina pun juga sebagai kebenaran, yang menderita pun juga sebagai kebenaran, hal yang tidak baik juga bentuk daripada sebuah kebenaran. Intinya apa? Semua ini adalah kebenaran. Bukan benar loh ya. Jadi kebenaran sama benar itu sudah dua hal yang berbeda. Jadi kalau benar lawan katanya adalah baik, tapi kalau kebenaran itu mencakup kedua-duanya. Apa yang dimaksud dengan sangkara di sini, Ibu Bapak? Sangkara, bentukan-bentukan. Arti daripada sangkara atau bentuk-bentukan itu adalah sesuatu yang terlihat muncul, berkembang, lenyap. Seperti kayak tumbuh-tumbuhan. Biji, benih, ya kan, dirawat kemudian menjadi besar, akhirnya berbuah dan membuahkan hasil. Rangkaian itulah yang disebut sebagai sangkara. Bentukan-bentukan. Satu membentuk ke yang lain membentuk yang berikutnya. Di dalam anicca, di dalam dukkha juga terdapat demikian kan? Kita ambil satu kata positif misalnya, orang lapar itu bahagianya saat ketika kenyang. Orang haus itu bahagianya saat dahaganya hilang atau minum yang seger-seger. Iya Bu? Nah, dari mulai Anda yang awalnya haus menjadi tidak haus, kembali lagi menjadi haus, itulah yang disebut bentukan atau bahasa Palinya adalah sangkara. Sesuatu yang membentuk hal lain. Dan lain itu mengakibatkan apa dan bagaimana.
Bingung nggak ya kira-kira? Bingung nggak ya kira-kira? Nah, itu masih dalam ruang lingkup sangkara loh ya. Nanti bisa kita gali kembali ya. Nah, kalau Selasa lalu saya menyebutkan tentang anatta yang berhubungan dengan ini milikku, ini aku, ini diriku, masih ingat ya? Masih ingat ya? Ketiga hal itu sebenarnya Ibu Bapak, itu manifestasi daripada tanha, mana, diti. Apa itu tanha? Sudah sering mendengarkan? Sudah sering saya uraikan juga kan tentang tanha, apa bedanya tanha sama canda, sudah pernah saya sampaikan. Kalau Anda yang saat ini hadir dan mungkin pada waktu itu penjelasan tentang tanha, Anda nggak hadir ya mungkin bisa lihat videonya lagi, ya boleh diputar lagi, ya, atau nanti bisa cari-cari atau mungkin nanti bisa ditanyakan karena memang hari ini tidak menjelaskan tentang secara spesifik terhadap tentang tanha ya. Dan saya juga sering membawakan tema tanha ini yang berkaitan dengan kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha ya. Masih ingat kan? Nah, syukurlah kalau masih ingat. Jadi sesuatu atau kata yang berhubungan dengan ini milikku itu berhubungan dengan tanha. Tanha itu apa? Nah, dalami sendiri. Karena sudah sering saya sampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah ini aku. Itu berhubungan dengan mana. Mana itu kalau diartikan secara umum itu diartikan sebagai kesombongan. Tetapi lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi, lebih terang lagi menurut para ahli Pali, ya, karena saya bukan ahli Pali, hanya sok-sok ngerti dikit ya, sok-sok ngerti ya. Itu adalah sebuah pembandingan Ibu Bapak, sebuah pembandingan. Ketika di sana ada pembandingan, maka ada aku di sana. Maka bunyinya adalah ini aku. Pembandingan yang bagaimana? Merasa lebih tinggi daripada si A. Merasa setara sama dengan si A. Merasa lebih rendah dengan si A. Itu adalah pembandingan. Kalau kita ambil kata globalnya ya kesombongan. Pernah nggak sih Ibu Bapak melihat teman-teman Anda bahwa oh enggak lah saya kan masih ecek-ecek, apalah saya. Padahal sebenarnya skillnya luar biasa. Itulah ciri-ciri orang membumi untuk melangit. Artinya apa? Orang yang sombong tapi dengan cara merendahkan dirinya. Ada apa di sana? Ada aku. Pernah mengalami seperti itu? Wah nggak bisa kok aja lah, nggak apa-apa, bisa kok aja. Hati-hati loh, Anda terjebak di dalam aku, di dalam mana atau sebuah pembandingan. Jadi menganggap dirinya lebih tinggi, apalagi ya menganggap aku serba bisa. Aku serba luar biasa. Wah kamu apa? Dana cuma 20.000. Aku dana beratus-ratus juta. Hati-hati. Anda terjebak di dalam sebuah pembandingan. Merasa lebih tinggi. Merasa superior. Ya. Kemudian merasa setara. Merasa lebih rendah ya. Tahulah ya. Seperti itu. Ya. Jadi maaf mumpung ingat ya. Kembali pada yang saya sebut sebagai sebuah kebenaran. Yang baik, yang benar, yang membahagiakan atau yang membuat kita menderita, yang mulia ataupun yang luhur. Kenapa disebut sebuah kebenaran? Dan sebuah kebenaran itu semuanya itu tidak perlu dilekati. Tidak usah dilekati, tidak boleh dilekati. Sesuatu yang baik sekalipun kalau Anda lekati sakit hati. Sesuatu yang baik. Contoh, dia ini merasa orangnya alim, baru merasa, belum alim yang sesungguhnya ya. Merasa itu harap kita bedakan. Merasa alim, merasa taat. Aku ini Selasa Kamis ke ITBC, Uposata menjalankan 8 sila, ya kan? Rajin menjalankan sila dalam kehidupan sehari-hari pun ya pokoknya
rajin menjalankan taat, menjalankan Pancasila. Retret-retret yang sering ikut, retretnya siapa sering ikut. Yang pauk saya ada yang kru-kru dari Myanmar, Sri Lanka dan lain sebagainya, diikuti semua. Misalnya kebetulan dia ada temennya ini lagi nggak kenal dhamma, masih belum mengenal dhamma, ya kan, lagi belajar menjalankan sila. Kemudian dia timbul pikiran sinis, apa orang ini menjalankan sila masih salah-salah, masih bolong-bolong. Aku ini loh yang menjalankan sila, icapku nggak pernah lubang-lubang, nggak pernah bolong-bolong. Terjebak gak Anda di situ? Sesuatu yang baik pun kalau dilokati akan membuat sakit hati. Ada yang lebih parah lagi, yang melakukan kesalahan orang lain tapi yang kepanasan dirinya. Karena apa? Saking memegang erat tentang akunya tadi, tentang sebuah kebaikan. Pandangan salah terhadap sebuah kebaikan itu yang dipahami secara salah. Anda punya anak yang masih kecil? Anak itu kan sebagai orang tua itu pasti menginginkan anak itu seperti apa yang diinginkan. Ketika orang tua ngomong A, ngikut A, seneng. Ya kan? Ngomong B, ngikut B, seneng. Tapi kan ada masa-masanya anak ini walaupun mungkin, nak kalau kamu ngambil kedokteran itu percayalah sama papa. Nanti kehidupan kamu, masa depan kamu akan cerah dan gemilang. Kebetulan anaknya ini suka game. Sukanya komputer, nanti mungkin jadi pro gamer atau apa nggak tahu. Ketika si orang tua ini tidak dituruti orang tuanya, apa yang dia rasakan? Sakit nggak? Sakit kalau Anda menggenggam seperti itu. Kamu anak kurang ajar, anak durhaka. Dokter itu kan sesuatu apa namanya? Dokter itu namanya apa? Status sosial. Status sosial di masyarakat yang dianggap mulia lah ya. Ya gimana nggak mulia, berarti daftarnya aja mahal, ya kan. Berbeda kalau hanya ngambilnya akuntansi, komputer dan lain sebagainya. Ya. Sekarang kalau daftar kedokteran berapa ya untuk kuliah ya? Daftar aja ya, ada 30 juta mungkin ya. Lebih ya. Ya kan? Berarti secara status sosial itu kan dianggap tinggi. Nah, bagi orang tua yang menganggap seperti itu dan anaknya tidak bisa menuruti kata-katanya, kemauannya, yang dirasakan apa? Sakit. Padahal itu baik nggak? Baik. Ya. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang salah pun harus dilihat dengan kacamata dan pandangan yang benar. Wah, tanya lagi, bersyukur nggak belajar dhamma? Bersyukur nggak punya guru agung sang Buddha? Awas Kak, tak tandai kalau yang masih remaja nanti ketemu cewek cantik kecantol pindah agama, tak tandai loh. Ya, kembali ke yang berhubungan dengan mana tadi, pembandingan. Udah clear ya tentang kebenaran ya. Tentang mana pun saya kira sudah clear. Sekarang yang nomor 3 adalah yang berhubungan dengan ini diriku. Menunjukkan di situ ada sebuah kepribadian. Makanya disebut sebagai manifestasi daripada sebuah titik pandangan salah. Mica titik bahasa lengkapnya. Jadi ingat-ingat kalau Anda mengatakan ini milikku berarti itu berhubungan dengan tanha. Kalau Anda mengatakan ini aku berarti berhubungan dengan mana atau pembandingan atau kesombongan. Kalau Anda mengatakan ini diriku berarti di situ ada campuran pandangan salah. Pandangan salah di mana? Yang disebut aku itu yang mana? Yang disebut milikku itu yang mana? Yang disebut diriku itu yang mana? Beruntung sekali lagi Anda beragama Buddha. Buddha mengajarkan ada yang namanya samuti saja dan paramata saja. Kebenaran tertinggi, kebenaran hakiki dan kebenaran konvensional. Kebenaran berdasarkan kesepakatan.
Jadi yang dimaksud yang berhubungan dengan tanha manaditi yang mengacu pada ini diriku, dan Sang Buddha mengatakan tidak ada yang namanya ini diriku, berarti itu berhubungan dengan pandangan yang benar. Kalau kita mau melihat, menengok, mumpung kemarin saya juga baru baca jadi masih ingat ya. Ya sebenarnya dulu-dulu juga sudah pernah baca, cuman lebih fresh di ingatan yaitu dialog lagi dengan Bante Nagasena dan Raja Milinda Panha. Raja Milinda. Saat Nagasena mengatakan apa yang dimaksud dengan diriku atau mana yang disebut dengan diriku itu, Raja Milinda kebingungan. Kemudian beliau bertanya, tadi raja ke sini memakai apa? Naik apa? Naik kereta yang mulia. Kemudian beliau lebih lanjut menanyakan, kereta atau gerobak zaman kuno ya, bukan kereta sepur atau kereta motor, bukan itu ya. Tapi nanti bisa larinya juga ke situ juga bisa. Kereta yang memakai apa namanya? Kuda atau lembu atau sapi di zaman-zaman lampau. Ya. Kemudian Bante Nagasena bertanya, ketika Anda datang ke sini Anda naik kereta, apa yang disebut kereta? Apakah rodanya? Apakah ruji-rujinya? Apakah asnya? Apakah yang palangan yang dibuat nariknya? Ataukah yang sedang Anda duduki itu yang disebut kereta? Gabungan dari semua. Itulah kebenaran umumnya. Kebenaran hakikinya apa? Dipreteli satu persatu. Oh, kalau masih sendirian itu lingkarannya itu disebut sebagai roda, ya kan? Kalau masih sendirian. Ketika nanti dipecah lagi, roda itu terdiri dari ada asnya, ada jerujinya, ya kan? Kalau sekarang kalau motor itu ada ban karetnya gitu ya. Gerobak zaman dulu sudah ada karetnya belum ya? Zaman dulu kayaknya belum ada karet ya. Nah, tugas Anda ini karet ini ditemukan tahun berapa tugas Anda ya? Ya, jadi yang disebut kereta itu bagian daripada kebenaran umum atau kebenaran kesepakatan. Ya, tapi kalau kita preteli satu persatu itu namanya kebenaran hakiki. Jadi di situ sebenarnya kereta ada enggak? Kosong tapi berisi, berisi tapi kok kosong. Bingung enggak? Bingung dah lo. Tanya somcang tong samcong kalau bingung ya. Ada tapi seperti enggak ada, dibilang enggak ada juga enggak, gitu ya. Ya itulah faktanya. Kalau ada orang nyebutnya kereta, ya oke lah kereta. Tapi dari kebenaran hakiki, kereta ya enggak ada. Adanya adalah perpaduan daripada kayu dan kayu yang dibentuk menjadi as, lingkaran, penariknya dan lain sebagainya. Manusia sama seperti itu enggak? Apakah yang disebut aku itu jasmaninya? Jasmani nanti dipecah-pecah lagi, ada 32 unsur. Rambut, gigi, bulu-bulu badan, daging, urat, jantung, limpa hati, ginjal, air seni, ya nanah, air darah dan lain sebagainya, termasuk ingus. Apakah ingus itu disebut sebagai diriku, milikku, aku? Tidak tahu. Ingus kalau kita pecah lagi apa? Cairan. Cairan dipecah lagi jadi apa? Kalau air putih ya jadi H2O nanti gitu ya. Ya sama, itu penggambaran air putih juga sama. Air putih adalah kebenaran umumnya, kebenaran hakikinya apa? H2O. Ya nggak mungkin kalau dalam keseharian kita menggunakan bahasa yang kebenaran hakiki. Oh silakan sana, waktu ke restoran misalnya, maaf Pak mau pesan apa? Bu saya pesan H2O 1 gelas. Ya kan nggak mungkin. Ya jadi oh saya pesan air. Nah, kalau bahasa kampung saya biasanya mineral water gitu ya.
berbeda-beda tapi satu. Ya, kalau misalnya kita memakai kebenaran hakiki ya, ini pancakanda mau makan, pancakanda mau tidur, ya lucu. Dhamma mau ceramah, kebenaran umumnya. Masa pancakanda mau ceramah, ya lucu juga. Ya mending kalau kalian tahu tentang pancakanda, lah kalau nggak tahu, bingung, makin bingung. Nah untungnya Buddha lewat Dhamma beliau mengajarkan tentang kebenaran hakiki itu tadi. Karena kita masih memiliki pandangan salah terhadap aku itu tadi, kita cenderung melekati jasmani kita, melekati perasaan kita, melekati persepsi kita, melekati bentuk ragam pikiran kita, melekati kesadaran-kesadaran kita. Itu kan yang jadi masalah Anda, karena Anda menganggap bahwa itu aku di situ. Pandangan salahnya masih kental sekali. Jadi ketika Anda merasa bos, merasa dilecehkan anak buah, gak terima. Aku yang gaji kamu. Tolong ya, eksekusi anak ini. Misalnya, sambu. Jujur Bu, sampai sekarang, aku kalau lihat putusan proses sidangnya, baru lihat berita, langsung saya pindah, saking bosennya. Serinya itu aja. Tapi kalau kita mau jadikan contoh seperti itu, dalam contoh kita lihat sebagai pelajaran ya, bukan sebagai contoh yang harus kita tiru, enggak ya. Itu apa? Karena kemelekatan terhadap ini milikku, ini aku, ini diriku. Termasuk yang nomor 3 ini sangat kental sekali. Merasa ini diriku, enggak terima aku diginikan. Eksekusi. Akhirnya melibatkan semua, banyak skenario yang dibuat. Sambu. Kamu sih nggak kenal Dhamma, coba kenal Dhamma. Watanya sekali lagi, bersyukur nggak kenal Dhamma Ibu Bapak. Bersyukur nggak punya guru agung Sang Buddha. Tak tandai loh ya nanti. Ingat pokoknya tak tandai pokoknya. Ya, jadi yang berhubungan dengan ini milikku, ini aku, ini diriku sudah clear ya. Kalau minggu lalu saya menjelaskan agak samar-samar Selasa lalu agak samar-samar kurang jelas, maka mudah-mudahan dengan adanya ini menjadi clear dan jelas. Dan kalau boleh diperdalam lagi melalui Anatalakkhana Sutta ini, yang itu metode Sang Buddha untuk mencerahkan Pancawagya. Kalau yang pertama itu kan Dhammacakkappavattana Sutta itu metode itu digunakan untuk melunakkan batin para Pancawagya, melenturkan dulu. Ya, jadi intinya batin kita itu sebenarnya kaku Ibu Bapak. Ya kayak tadi melekati yang baik. Kalau ada orang melakukan keburukan langsung dia mengejas bagaimana. Tapi bagi orang bijaksana, dia akan melihat semuanya itu dirangkul semua. Dia tidak cenderung menolak, dia tidak cenderung antipati. Ada orang melakukan pembunuhan, bukan berarti ada orang melakukan pembunuhan, oh ya benar, bukan seperti itu juga. Ya, tapi dia melihatnya penuh dengan kebijaksanaan, apa adanya. Itulah yang disebut sebagai panya. Melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya, bukan ada apanya. Kalau kita memandang karena ada apanya, sakit. Kalau kita memandang sebagai apa adanya, oh pembunuhan, hanya sekedar oh saja sudah. Oh pencurian, ya sudah. Enggak usah melekati tentang sebuah pencurian atau pembunuhan. Oh baik, oh ya baik. Kalau kita melekati kebaikan itu juga, maka di sutta lain, saya lupa suttanya namanya apa, tapi suttanya itu yang berhubungan dengan perumpamaan Dhamma itu bagaikan sebuah rakit. Rakit itu sifatnya bagaimana? Ketika sudah menyeberangkan seseorang ke tujuan, ke pulau tujuan, maka rakit itu ditinggal atau tetap dibawa? Ditinggal. Bagaimana seandainya kalau rakit itu tetap dibawa? Akan kesulitan dan membebani. Dhamma sekalipun kalau Anda sudah goal sampai tujuan, ya Dhamma itu harus kita lepaskan. Sabe Dhamma
anatati. Semua kebenaran pada dasarnya harus ditinggalkan. Kita tidak perlu meletakkan aku, milikku, diriku di situ. Bukan mentang-mentang sudah menjadi seorang biku, melihat pencuri, kemudian langsung dihakimi. Dirangkul, kenapa kamu kok bisa mencuri? Kamu tahu nggak mencuri itu akibatnya apa? Merugikan orang lain, juga merugikan dirimu sendiri. Kasih edukasi. Bukan malah dijas, dihakimi, dikucilkan, dikerdilkan. Orang akan semakin dendam. Yang awalnya mungkin nyuri 10.000, awas ya, 100 juta tak curi. Kenapa? Enggak ada edukasi, enggak ada kasih sayang di sana. Dia melihat dengan kebencian. Apa pencuri ini? Padahal perubahan itu kan bisa terjadi dimanapun. Orang bisa berubah kalau memang menemukan waktu dan ajaran yang tepat, akan berubah. Ya, Ibu Bapak ya. Jadi dhamma sekalipun harus kita tinggalkan, tidak perlu dilekati. Maka bunyinya adalah sabe dhamma anatati yada panyaya pasati ata ne bin ata ne bindati duke esa mago visudia. Barang siapa yang sudah menyadari semua kebenaran itu adalah harus dilepaskan, karena pada intinya tanpa inti atau tanpa aku. Orang yang memiliki pandangan seperti itu dikatakan sebagai orang yang sudah berjalan di dalam jalan kesucian. Ibaratnya jalan Anda sudah tol, tinggal gas, tinggal tancap. Tapi kalau kondisinya menikung ya jangan ditancap, bunuh diri namanya. Jangan bodoh juga ya. Jadi Anda sendiri yang bisa mengerem, ngegas kapan Anda harus praktek meditasi, praktek vipassana, praktek menjalankan sila, praktek berdana, mendengarkan dhamma dan lain sebagainya. Membuat batin ini menjadi lebih bijaksana. Nah, itu adalah tugas Anda sendiri. Ya, diperkuat dari Anatalakkhana Sutta ini tadi. Kalau Dhammacakka itu dipakai Sang Buddha untuk melenakkan batinnya Pancawagya supaya lentur. Sesuatu itu kalau sudah lentur itu kan gampang dibentuk ya Ibu Bapak ya. Gampang diarahkan ya. Tapi kalau batin itu masih kaku, masih menolak, ibaratnya pintu itu kalau masih tertutup maka akan susah untuk masuk. Jadi batin juga harus dilenturkan supaya Anda tidak kaku. Lagi-lagi nasihat Bante Nagasena, ada kalanya manusia itu harus fleksibel. Tapi fleksibelnya itu bukan ketika nanti ketemu maling ikut maling, enggak seperti itu. Ketemu sambo lalu kemudian nembak orang, enggak seperti itu. Bijaksana tetap. Nah, setelah batinnya lentur dengan mendengarkan 4 kebenaran mulia, maka yang terakhir Sang Buddha membersihkan kotoran-kotoran batin daripada Pancawagya ini, memakai anatta ini tadi, pengertian tentang anatta. Karena Pancawagya itu masih terbuai, masih memiliki pandangan salah tentang yang berhubungan dengan ini diriku. Berarti nata. Ya, bukan anatta tapi atta. Dia melekati itu. Kemudian Sang Buddha memberikan penjelasan tentang pancakanda yang berhubungan jasmani, yang berhubungan dengan jasmani, yang berhubungan dengan perasaan, yang berhubungan dengan persepsi, yang berhubungan dengan ragam pikiran, yang berhubungan dengan kesadaran. Jangan salah Ibu Bapak. Mengapa saya sering mengulang-ulang seperti ini? Ini sebenarnya adalah metode supaya saya hafal, Anda juga hafal. Kalau Anda membaca Sutta Sang Buddha, itu banyak kalimat-kalimat yang diulang. Itu adalah salah satu metode Sang Buddha agar pendengarnya lebih cepat hafal. Ingat itu. Kalau kita membaca Digha Nikaya itu kan panjang, itu banyak yang diulang. Nanti bedanya cuma kalimat sedikit di bawah gitu aja. Tapi diulang memang membosankan. Kalau Anda pernah membaca Digha Nikaya itu, membosankan. Tantangan terberat Ibu Bapak. Membosankan, tapi hasilnya pengetahuan. Luar biasa. Bersyukur gak ketemu Dhamma Ibu Bapak? Ya. Sampai di mana tadi? Anatalakkhana Sutta. Ketika
Sang Buddha mengajarkan tentang pancakanda ini tadi. Sang Buddha bertanya kepada Pancawagya, wahai Pancawagya, apakah dari mulai jasmani sampai kesadaran tadi, perlu diulang nggak? Udah hafal berarti ya. Dari mulai jasmani tadi sampai ke kesadaran tadi, itu hal yang terus berubah atau kekal? Pertanyaan Sang Buddha kepada Pancawagya. Kan kalau dalam bahasa palingnya kan gini, misalnya begini. Rupang nicangwa anicangwa ati anicang bante, ya, langsung dijawab sama Pancawagya seperti itu. Wedana nicangwa anicangwa ati anicang bante. Oke, kita ambil kata wedana saja biar kita tidak terlalu panjang. Wedana atau perasaan. Sang Buddha tanya, perasaan itu berubah enggak? Ataukah kekal? Dijawab sama Pancawagya, selalu berubah Bante. Sesuatu yang berubah itu membahagiakan atau membuat kita menderita. Membuat kita menderita Bante, jawaban Pancawagya. Sesuatu yang terus berubah, sesuatu yang mengakibatkan penderitaan, apakah layak dipandang ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak Bante, jawaban Pancawagya. Ini berlaku yang berhubungan dengan rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda. Ketika Pancawagya memahami kelima hal ini dengan baik dan sempurna, batinnya sudah tidak terkotori oleh aku itu tadi. Kotoran batin yang termanifestasi di dalam aku. Ada 3 kan? Ini milikku, ini aku, ini diriku. Tanha, mana, titik. Bersih, akhirnya apa? Seketika menjadi arahat. Seketika menjadi arahat Pancawagya itu. Jadi menarik enggak? Metode yang dilakukan Sang Buddha. Jadi ibu bapak juga boleh mengadopsi metode ini. Memang ini diajarkan kepada orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pancawagya itu cerdasnya luar biasa. Pinternya luar biasa. Bijaknya juga luar biasa sebenarnya. Ya, tapi ketemu Sang Buddha diungkap sedikit dengan metode yang tadi Anda menggunakan bahwa oh ternyata kehidupan ini adalah bagian daripada rangkaian sabbe sangkara anicca, sabbe sangkara dukkha, sabbe dhamma anatta. Nah, setelah Anda memahami hal itu dengan baik, langkah yang kedua adalah Anda harus menembus anatta itu tadi. Dengan cara memahami tidak ada yang namanya milikku, tidak ada yang namanya aku, tidak ada yang namanya diriku. Sesuai dengan Anatta Lakkhana Sutta. Anda mungkin di rumah kalau ada waktu luang boleh membaca tentang Anatta Lakkhana Sutta. Baca berulang-ulang nggak apa-apa. Kenapa kita kadang kok membaca Karaniya Metta ulang? Karaniya Metta ulang. Karaniya Metta Sutta ya diulang-ulang. Kemudian membaca Ratana Sutta diulang-ulang. Brahma Wihara Parana diulang-ulang. Supaya apa? Supaya Anda hafal dan memahami. Apalagi itu sutta yang Buddha yang disampaikan dengan bahasa batin, bahasa yang tinggi, yang susah dipahami, maka kita perlu mengulang dan mengulang. Sebenarnya pembacaan parita tuh maknanya tuh di situ Ibu Bapak. Ya, Anda mengulang menjadi ingat, Anda mengulang menghayati, memahami, akhirnya menjadi paham. Paham menjadi terang dan jelas. Jadi pandangan Anda nanti sudah tidak tersamarkan. Sudah tidak tersamarkan. Jadi tidak cenderung melekati A, melekati B, menolak A, menolak B. Tidak seperti itu lagi. Jadi batinnya sudah bersih, tidak terganggu. Ya, sekalipun dunia ini tidak berpihak pada kita, batin tetap tenang, tidak terguncang oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Itulah kebijaksanaan tertinggi. Demikian tentang anatta, semoga bisa memberikan sedikit pemahaman baru sehingga
dalam praktek meditasi, Anda menjadi tidak kebingungan, walaupun itu mungkin susah untuk ditembus, ya, tapi kita berusaha untuk memahaminya, untuk menembusnya. Juga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau merasa Anda diapa-apain orang, kemudian rasa sakitnya itu masih sangat sakit sekali, berarti di situ pandangan Anda terhadap anatta itu masih tebal sekali, masih samar sekali. Ya, kalau samar masih udah mending lah, kan udah nampak bayang-bayang. Samar kan masih tebel, jadi nggak samar-samar, udah nggak nampak samar lagi. Ibarat orang itu katarak, nggak katarak lah, buta dari lahir, bener-bener blank, nggak lihat apa-apa. Ya, mending kalau masih lihat samar-samar, masih mending. Paling nggak dia bisa, oh di depan ada bayang-bayang berarti ada sesuatu misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah buta dari lahir, ada tembok tabrak, tiang tabrak, ya, karena memang sudah tidak bisa melihat apapun, ya. Semoga bermanfaat. Ya, saya harap tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, nanti kalau ketemu Bante lagi, ya boleh dicatat ya, diingat. Jadi PR, jadi supaya nggak kemalaman terus, ya. Baik, terima kasih. Akhir kata, Sepe Sata Bhavantu Sukitata, Namo Buddhaya.